Terima kasih Dr. Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Dr. Ruby, Dr. Selamat, dari PBID, Dr. Louis Paulus, Prof. Menaldi yang baru saja menyampaikan cukup panjang mengenai masalah STR yang terkait dengan peran KKI. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan lagi, saya hanya melengkapi saja barangkali. STR itu di dalam dunia internasional disebut medical license. Kan? Medical license itu medical practice license itu di negara tetangga saya Malaysia itu setahun sekali diperbarui. Di uh, Singapura itu 2 tahun, Australia 2 tahun, dan di banyak negara, termasuk Amerika sekitar 2 tahun sekali. Jadi saya baru mendengar medical license itu kali ini nih, satu-satunya di dunia barangkali yang seumur hidup. Ini yang jadi aneh juga. Bagaimana kita dari kata Dr. Prof. Menaldi bahwa bagaimana kita meyakinkan bahwa seorang dokter itu dia masih kompeten. Ya, sekali dilihat sertifikat kompetensinya. Kemudian untuk selanjutnya SIP tetap diperpanjang tiap 5 tahun di Dinas Kesehatan. Seluruh Indonesia ini Dinas Kesehatan itu lebih dari 300 ya, kabupaten kota. Saya tidak yakin betul bahwa Dinas Kesehatan itu bisa menseleksi atau memberikan verifikasi bahwa seorang dokter akan layak untuk berpraktek. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana mekanismenya? Kita biasanya memberikan sertifikat kompetensi itu oleh kolegium tiap 5 tahun. Ya. Nah, apakah sertifikat kompetensi diserahkan pada dinas kesehatan untuk? Nah, saya kira ini yang menjadi krusial karena banyak hal yang bisa terjadi. Tapi selanjutnya sebelumnya saya barangkali ingin menyampaikan asal usul dari proses perubahan undang-undang ini ya. Pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023 Omnibus Law ya. Saya boleh izin share screen ya? Share screen. Siap, boleh Prof. Bisa ya? Oke. Jadi lihat ya. Ya. Oke. Nah, Undang-Undang 17 2003 ini sebetulnya dilatar belakangin suatu narasi sebelumnya. Maaf, saya harus mengemukakan ini, Dr. Robi. Ada keinginan pemerintah, let government to govern. Nah, oleh karena itu, let government to govern. Wah ini sehingga terjadi sentralisasi, ya. Sentralisasi pengaturan, ya. Akibatnya wewenang atau peran dari profesi itu banyak diambil alih oleh kolegium, oleh pemerintah. Tidak saja di sini bahwa di dalam Undang-Undang 2004 jelas bahwa standar kompetensi disusun oleh kolegium dan disahkan oleh Konsil Kedokteran. Tapi dalam pasal 220 itu disebutkan bahwa standar kompetensi ini disusun oleh kolegium dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam hal ini. Artinya bahwa otoriti dari Konsil Kedokteran sudah hilang. Di sini letaknya
pengambil alihan peran dari Kolej Kedokteran sebagai regulator, Professional Medical Regulatory Authority dalam dunia internasional, PMRA. Dan konsil ini sebetulnya suatu lembaga negara yang independen, betul-betul independen. Tapi di dalam undang-undang ini memang tidak jelas independensinya, malah berkurang. Tadi Prof. Menali menyampaikan hampir dirasakan tidak ada independennya. Semuanya ditetapkan, diatur. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya, ya, yang jadi masalah. Sehingga masalah ini nanti saya ingin nanya juga dengan Dr. Ruby. Nanti akan ada internasional, kalau nggak salah, apa namanya, IAMRA, itu International Medical Regulatory Authority, akan konferensi di Bali, ya. Apakah peran posisi konsil yang demikian masih tetap dalam IAMRA atau tidak? Ini yang saya khawatirkan juga. Tadi Prof. Menali menyebutkan bahwa IAMRA itu hanya menerima medical council yang betul-betul independence, ya, independence, tidak diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Kemudian selanjutnya dalam pengusulan tadi untuk peran dari kolegium. Peran kolegium, nah, saya teruskan, ya. Dan kaitannya dengan konsil kedokteran. Di sini di dalam undang-undang yang lama, undang-undang Pradok itu, posisi dari kolegium ini jelas bahwa mereka mempunyai representatif di konsil. Ada 2 orang dari profesi, kemudian dari kolegium itu 1 orang, studi pendidikan, ya, kemudian dan lain-lain sampai 17 orang semua. Sementara dalam undang-undang ini tidak jelas jumlah konsil berapa, anggota konsilnya. Ada pemerintah pusat, profesi tenaga medis, kolegium. Kemudian siapa yang menetapkan ini juga tidak jelas. Ini yang jadi pertanyaan juga. Apakah nanti baru ditetapkan dalam peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan menteri itu mudah dirubah. Jadi ini yang bedanya dengan undang-undang Pradok itu, undang-undang 29/2004. Semuanya jelas dalam undang-undang. Jadi tidak bisa dirubah-rubah kecuali undang-undangnya diganti. Nah, ini mungkin inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang, banyak teman-teman, ya, bahwa posisi dari konsil ini menjadi sangat lemah kelihatannya, ya. Kemudian satu lagi barangkali tentang SIP dan STR hubungannya. Dalam perpanjangan tadi, sekali lagi saya akan mengulangi, perpanjangan dari SIP itu ya 5 tahun. Kalau dulu kan STR yang berpanjang 5 tahun, ya. STR-nya seumur hidup. Nah, SIP 5 tahun inilah mekanisme yang siapa yang memastikan bahwa seorang dokter yang membuat aplikasi ke dinas kesehatan itu memang sudah penuh, sudah cukup standar kompetensinya. Dan itu bahwa sampai saat ini saya kira banyak hal yang perlu dipertanyakan dalam undang-undang terkait dengan peran profesi dan konsil. Mudah-mudahan nanti ini akan ada di dalam peraturan pemerintah, ya, atau peraturan presiden. Tapi sampai saat ini saya dengar bahwa organisasi profesi, baik IDI atau PDGI, itu belum pernah dilibatkan. Nah, ini apakah itu memang belum dibuat atau bagaimana, sehingga menimbulkan dalam perpanjangan ini jadi permasalahan STR dan sebagainya. Saya sangat setuju tadi kalau ada teman-teman mengatakan STR itu langsung otomatis saja, tidak perlu lagi. Jadi ini kalau tidak otomatis itu sangat merepotkan, karena ada 200.000 lebih, ya, dokter Indonesia ini yang barangkali berlaku STR itu berbeda-beda, tidak sama.
Ini yang perlu diperhatikan betul. Saya kira ini mungkin Dr. Robi nanti bisa memberikan solusi. Terima kasih, itu ya sih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sementara ini. Mungkin nanti ada pertanyaan atau diskusi yang dilanjutkan. Terima kasih, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.